Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo sahabat podcast FHI semuanya, bertemu lagi dengan saya, dan kali ini saya bersama dengan Ustadz Anistias Kuncoro, SAG/MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar juga Ustadz? Alhamdulillah, meski flu dikit-dikit. Oh iya, sudah minum obat ya Ustadz ya, pastinya. Baik, sahabat podcast FHI sekalian, tidak asing lagi, beliau adalah Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan kali ini beliau akan membawakan materi zakat membangun dan memberdayakan umat. Kita ikuti bersama, silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Makasih Mbak Emi. Langsung saja ya, saya mencoba untuk memaparkan materi kita seputar zakat dalam hal perannya memberdayakan umat ya, membangun kesejahteraan kehidupan umat. Baik, ada banyak sekali sabda Nabi, terutama kalau Al-Quran jelas banyak kita temukan juga. Tapi banyak sekali sabda Nabi yang menekankan bagaimana zakat ini senyatanya adalah dasar dari cara pandang orang terhadap harta. Yeah. Makanya Rasulullah itu mengingatkan dalam sebuah hadis, saya bacakan satu saja. Ya, jadi suatu ketika ada seorang dari Bani Tamim itu menghadap Rasulullah. Jadi berkata, ya Rasulullah, ini dzu malin katsir. Aku ini orang yang banyak hartanya. Wa dzu ahlin wa malin wa waladin. Dan seluruh kerabatku, anggota keluargaku, itu juga orang-orang yang kaya. Kerabatku banyak, anaknya banyak. Wa akhbirni kaifa asna wa kaifa unfiq. Maka kabarkan kepadaku, beritahukanlah aku bagaimana seharusnya aku berbuat terhadap harta kerabat yang ada dan bagaimana saya menafkahi mereka. Rasulullah SAW bersabda, tukhrijuz zakat, keluarkanlah zakat dari hartamu. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Jadi yang namanya zakat itu membersihkan diri kita. Wa tasilu aqribaika, dan menjalin kekerabatan, kedekatan, dengan banyak kerabat. Nyambung kali silaturahim. Wa ta'rifu haqqal miskin wal jar wasair, dan kamu niscaya memiliki kepedulian, tahu haknya orang miskin, haknya tetangga, dan haknya orang minta-minta atau pengemis. Maka sebetulnya bagaimana sih zakat ini bisa memainkan peran dalam memberdayakan umat itu jelas. Ya, karena memang fungsinya secara individu aja dia sudah membangun diri orang yang punya harta. Ya, sensitivitasnya itu dibangun, digerakkan supaya memiliki kepedulian terhadap mereka yang memang berhak. Siapa yang berhak? Ya jelas orang-orang yang membutuhkan, kaum fuqara, kaum fakir, kaum miskin. Kebetulan masalah zakat ini adalah salah satu topik tema yang saya angkat dalam tesis saya dulu. Oh begitu. Jadi saya pernah meneliti salah satu desa ya, di daerah Dieng itu, di Banjarnegara, daerah Batu, yang dianggap sukses atau masyarakatnya makmur, ya, sejahtera, karena apa? Kepedulian masyarakat setempat yang kaya dalam hal mengeluarkan zakat. Dan itu dikomandani langsung oleh kepala desa. Oh, alhamdulillah sekali. Sebetulnya selain desa, namanya desa Kepakisan. Ya, desa Kepakisan. Selain desa Kepakisan itu juga ada di Malang. Bahwa zakat ini betul-betul memberikan warna berbeda terhadap kehidupan masyarakat. Ya, kebetulan di Malang itu
saya lupa daerah tepatnya daerah Malang itu. Jadi masyarakat desa yang semangat, yang rutin mengeluarkan zakat tiap mendapat nisab, ya haul nisab hartanya, karena kebutuhan petani maka setiap kali panen. Setiap kali panen. Nah, desa yang lain jarang sekali mengeluarkan zakat. Kenapa itu, Ustaz? Ya, kesadaran masyarakat setempat. Nah, ketika panen berlangsung, maka desa yang masyarakatnya rajin mengeluarkan zakat itu, rutin mengeluarkan zakat itu, panennya berlimpah. Alhamdulillah ya. Jadi setiap kali panen sawahnya itu tidak ada hama, tikus, dan macam-macam. Nah, berbeda sebaliknya. Oh, yang tidak pernah mengeluarkan zakat. Padahal desa itu berbatasan lah. Nah, masyarakat desa yang jarang mengeluarkan zakat, jadi dilalah hampir banyak tanaman padinya itu diserbu oleh hama, tikus, ya, sehingga panennya itu banyak yang gagal. Padahal di desa sebelahnya, desa yang rajin mengeluarkan zakatnya tidak. Ya. Nah, kalau di kepandesan itu yang paling menarik, Mbak, bagaimana masyarakat itu diberdayakan melalui zakat adalah, yaitu ternyata bukan hal-hal yang produktif yang disupport. Ya, tapi malah konsumtif. Ya. Jadi konsumtif produktif lah, bisa sebetulnya dalam zakat itu ada distribusi macam-macam sifatnya. Nah, itu salah satunya adalah misalnya rehab rumah, kemudian penyediaan penerangan, listrik ya, tidak mengandalkan PLN. Jadi memang mereka secara swadaya dari zakat itu mereka keluarkan. Kemudian betonisasi jalan di antara desa, masyarakat desa tetap bisa. Kemudian yang tentu yang umum adalah ya beasiswa pendidikan, itu jelas anak-anak SD itu semuanya mereka yang memang tidak mampu itu dibiayai dari zakat. Nah, yang paling unik apa? Yang paling unik dari kegiatan zakat di kalangan masyarakat desa Kepakisan adalah kesadaran. Kesadaran mereka dalam berzakat itu bahkan sudah seperti apa ya? Jadi memang mengalir. Jadi kalau setiap Jumat itu seperti sunnah begitu ya? Dan sunnah ya memang wajib. Memang wajib. Iya, wajib. Petani kentang. Iya. Rata-rata petani kentang, maka setiap kali mereka panen, itu ada waktunya itu sudah jelas. Pokoknya setiap kali sholat Jumat, mereka memang sudah panen atau mereka yang pedagang mengeluarkan zakatnya. Itu langsung saja diserahkan kepada amil yang duduk di pojok-pojok masjid. Iya. Ya. Iya, betul. Dan itu mereka nyerahkan, udah tinggal aja. Ketika saya tanyakan, Pak, kok Bapak menyerahkan zakat itu nggak minta kwitansi, ya, ataupun Anda nggak menghitung lagi berapa? Jawabnya enteng. Mas, bagaimana saya mau menghitung-hitung zakat saya? Uang zakat itu, atas zakat itu kembalinya kepada Allah, meskipun kinayah ya, kembalinya kepada masyarakat. Iya. Maka kalau saya menghitung-hitung zakat saya khawatir nanti Allah juga akan menghitung-hitung rezeki untuk saya. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian jenengan nggak minta kwitansi bukti penerimaan. Khawatir nanti kalau misalnya diselewengkan oleh amil. Iya. Nah, saya percaya pada amil. Kemudian ketika saya sudah menyerahkan zakat saya, maka sudah tunai kewajiban saya. Tinggal berikutnya si amil. Sudah amil bagaimana memperlakukan harta zakat yang saya berikan, sudah hubungannya dengan Allah. Iya, betul. Dan itu jadi Mbak Emi, memang zakat ini wajib buat orang yang mampu. Tetap memang ada syaratnya. Tidak semua dikenakan. Tapi begini Ustadz, kadang tuh kalau misal kita kadang ya menjumpai di masyarakat ya Ustadz ya, kok ada orang berzakat kok kurang padahal mampu dihitungnya. Lantas itu bagaimana Ustadz? Kalau misalkan secara ukuran harta itu mampu. Ya, yang pertama tentu adalah masalah kepatuhan ya. Kepatuhan, jadi semangat religiositas keberagamaan individu. Memang itu masing-masing berbeda. Tapi yang tidak kalah penting dari itu, ya, kalau misalnya kepatuhan tadi memang kesadaran masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah mungkin mereka belum tahu. Ya, jadi misalnya sama. Persoalan harta ini tidak hanya bicara zakat seperti waris. Hampir kebanyakan orang tidak tahu hitungannya. Iya, betul.
Makanya kadang-kadang orang, makanya tadi saya contohkan, masyarakat petani kentang di Pakistan itu mereka nggak menghitung. Ya. Jadi pokoknya andai kata mereka panen sekian, sudah mereka ambil 2,5%. 2,5 langsung. Apalah, 2,5% dari setiap kali panen. Iya. Kalau kita kan ngitung-ngitung, kayak saya aja pegawai ngitung-ngitung. Begitu ya, Ustaz ya. Tiap bulan. Makanya negara itu, para ASN itu ditarik tiap gajinya. Kalau kita di Unusilah ini alhamdulillah, ya biar sedikit sadar juga, kita itu ada berupa infak, tapi ya tidak zakat tapi infak. Jadi kita ya memang sebetulnya yang namanya zakat itu tukhot, diambil, ya memang cenderung memaksa, ya khususnya kepada orang-orang yang mampu. Karena memang hal-hal yang bajik ini kalau cuma hanya menunggu kesadaran memang susah. Iya betul. Makanya harus effort dari pemerintah, misalnya negara atau misalnya lembaga instansi, bagaimana bisa mengedukasi, mensosialisasikan, bahkan sedikit memaksa agar paling tidak kita ini ya meskipun dipaksa tadi itu mau tahu kita belajar untuk ya ikhlas. Iya betul, harus ikhlas. Baik Ustadz, mohon ini izin untuk bertanya. Lantas bagaimana cara zakat itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, Ustadz? Ya tadi itu seperti yang saya sampaikan. Zakat itu peruntukannya jelas gitu. Asnafnya ada 8. Ya, asnafnya itu ada 8. Tapi yang lebih utama adalah kaum fakir, kaum miskin. Sehingga dalam pembagian itu di antara asnaf silakan boleh ambil tidak mengambil hak. Itu banyak. Seperti misalnya contoh basis Jakarta. Basis Jakarta itu mereka tidak ngambil bagiannya sebagai amil karena mereka adalah ASN, pegawai negeri sipil yang memang bekerja mengelola zakat. Ya. Dan masih banyak lagi, termasuk di Kisah tidak ngambil. Kemudian ada lagi misalnya juga yang tidak dimunculkan bagiannya adalah misalnya apa ini berarti rikop, orang yang berhutang. Kayak saya kan banyak utangnya di bank. Begitu ya, Ustaz. Kalau nguruk itu hampir semua orang punya hutang. Iya betul. Negara aja punya hutang. Iya betul, Ustaz. Iya. Makanya kadang-kadang kita harus bijak dalam memanfaatkan fungsi harta. Arahnya kalau memang membangun kesejahteraan, maka yang betul ditolong adalah mereka yang membutuhkan. Terutama adalah kaum fakir dulu. Kemudian kaum miskin ketika kebutuhan pokoknya terpenuhi, ya kemudian akhirnya mulai menambah pada kebutuhan selanjutnya yang tersier. Iya betul. Jadi primer, sekunder, tersier. Iya betul Ustaz. Ya, baik sahabat podcast FAI semuanya, demikian tadi sharing kita mengenai zakat yang disampaikan oleh Ustadz Anis Tias Kuncoro. Semoga apa yang disampaikan beliau ini bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita itu jadi lebih mengerti. Dan kita juga harus memahami bahwa kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Betul ya, betul begitu ya Ustadz ya. Iya. Terima kasih atas pencerahannya di kesempatan kali ini, Ustadz. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu untuk Ustadz Anis. Kami undur diri dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.